gue bicara satu produk motor Honda ya. Iya, Honda Beat aja deh. Honda Beat kita ngomong. Itu iritnya parah, Cuk. Tapi memang beli. Oke, welcome back Babon Podcast. Kali ini kita kedatangan tamu, bintang tamunya yaitu siapa ini? Yusuf. Nah, Yusuf ini adalah seorang manusia mungkin ya. Iya. Karena gue kelihatan. Oke, tepuk tangan dulu buat Mas Yusuf. Gimana kabarnya Mas Yusuf? Mantap. Mantap, baik-baik aja ya. Jauh perjalanan dari rumah ke sini Mas? Bukan main, cuy. Bukan main. Bukan main. Dari mana posisi Mas? Ini buat lo doang nih ya, gue bela-belain jauh. Buat lo doang. Thank you. Terima kasih banyak. Jadi materinya sih sebenarnya sih santai Mas. Oke. Kayak pembahasannya sedikit tipis-tipis lah. Nyerempet dikit lah. Jangan terlalu monoton juga Mas, bahaya kalau terlalu monoton Mas. Nah, materinya yang ini senang gue buat nih Mas. Oke. Kemarin gue liat story lo kan, ada penghargaan nih dari perusahaan luar biasa nih Mas Yusuf. Tapi kalau mau minum atau mau sambil mau diobrolin nggak apa-apa Mas, kita enjoy. Ya. Kita nih mulai dari di sini ada pertanyaan gue masih harus dijawab, tapi kayaknya harus jujur. Jadi bumerang enggak? Oke. Kita enjoy aja Mas. Ini kalau boleh tahu Mas, dari kerjaan lah ya, kita ngomongin soal kerjaan karena Mas Yusuf ini masih berpartner bisnis juga nih sama kita ya, masih satu frekuensi lah ya. Satu frekuensi. Bergerak di bidang apa Mas kalau boleh tahu? Sebenarnya gue lebih ke pijet ya. Nggak gitu. Gue kerjaan gue di bidang otomotif lah ya. Di bidang otomotif. Gue kerja di salah satu perusahaan yang bergerak di bidang otomotif, pelayanan juga. Oh, pelayanan juga Ya mungkin teman-teman kalau gue kasih clue-nya udah pada tahu kali ya. Apa tuh? Kan kata otomotif banyak, ada spare part, ada kendaraan, mungkin lebih ke apa? Gue kerja di main dealer sepeda motor Honda. Sepeda motor Honda, ya. Gue di wahana Honda kebetulan. Luar biasa nih wahana Honda. Oke, mengenai seputar apa sih penjualan lah ya, kita coba buat dari penjualan dulu, nanti baru kita konsep ke unitnya ya, sepeda motor itu. Kalau untuk soal penjualan nih Mas, kalau di Honda tuh seperti apa sih? Kalau penjualan sih gue rasa semuanya sama lah ya. Semuanya kayak mau lu dari brand manapun, betul. kalau penjualan tetap yang namanya di setiap bulan itu target pasti ada. Target. Ya. Mau itu kredit ataupun cash ya tetap sama sih. Tetap sama. Karena kan memang secara job desk ya, memang kita di bidang pelayanan kan. Nah, ya, jadi ya kita ngebantu ya memang notabene itu orang yang memerlukan sepeda motor buat kebutuhan ya kita bantu. Oh, dari tanpa situ. pandang dia mau beli cash atau kredit ya. Oh, semuanya pasti disamaratakan. Disamaratakan. Itu dari soal Mungkin buat Anda yang bilang cash kredit beda, awas. enggak, itu semua itu sama Mas. Semua sama. Pelayanannya terus segala semuanya itu semua sama. Semua sama, nggak ada yang dibedain. Semua sama. Kalau untuk soal unit nih Mas, Oke. konsepnya unit kenapa pada banyak 80% atau 90% mungkin di Indonesia ya, pada di Honda itu apa? Kayak Mas tahu gitu. Oke, ini mau jawaban aman apa gimana ya? Ya yang pasif-pasif aja. Saya aja ya. Gue nggak apa ya, gue bicara ini nggak ngebela Honda atau gimana ya. Takutnya nanti nih netizen bilangnya, oh ya karena lu kerja di Honda bang, jadinya lu ngebela Honda nggak. Poin-poin pentingnya sih gini, kenapa di jalanan mungkin buat teman-teman juga yang sering melihat kenapa banyak sepeda motor terutama itu produknya Honda. Karena menurut gue satu, Honda itu udah lama ya Betul. di Indonesia, udah lama banget. Jadi istilahnya nama Honda itu udah melekat, kayak udah mendarah daging lah di masyarakat kita ya khususnya ya. Udah banyak banget. Bahkan di luaran Pulau Jawa ya, kalau orang nanya, lu mau beli motor apa Pak? Lu mau beli motor apa bro? Gue mau beli motor Honda, maksudnya dibeli motor merek sebelah. Itu karena brand Honda udah terkenal gitu. Terus juga kan untuk after sales kita, kayak servisnya ya, jaringan servis kita kan juga
udah menyebar luas ya. Betul, betul. Mungkin ini yang menjadi penilaian konsumen untuk beli produk kita. Oke. Karena satu tadi namanya sudah bagus, Betul. ya kan udah di Indonesia, udah ada di Indonesia udah lama banget. Terus kedua, servisnya mudah. Oh. Itu yang jadi faktor terpenting ya dari konsumen. Ketiga sih biasanya yang banyak banget itu adalah harga jual. Harga jual Ya masih standar lah. Masih standar. Ya tipis-tipis dikit masih oke lah. Masih oke lah. Iya. Kalau untuk servisnya sendiri nih soal Honda ini kan kayaknya ada yang aplikasi gitu. Ya itu gimana? Kalau untuk kita kan untuk daerah kita kan untuk Indonesia ya khususnya ya. Di Indonesia itu kita dibagi beberapa wilayah dan biasanya per wilayah itu kita ada yang namanya main dealer. Main dealer itu induk untuk distribusi di setiap daerah masing-masing. Betul. Contoh kayak di daerah Jakarta Tangerang nih, gua kan di Wahana ya. Kebetulan untuk daerah Jakarta Tangerang itu memang main dealer itu gua langsung. Oh. Ya, jadi istilahnya Wahana Honda. Nah, kita nyiptain yang namanya aplikasi itu Wanda ya. Iya, Wanda. Nah, itu buat servis. Kenapa kita ngegunain itu? Ya karena kan di situ lebih membuat konsumen lebih ringkas saja. Lebih simpel Karena biasanya kan orang ada yang lupa naruh buku servis, hilang, akhirnya nggak jadi servis. Karena Kalau mungkin dia bawa HP. Iya. Kalau itu kan udah di HP kan, Iya. jadi lebih ringkas. Terus juga di kita di Honda itu ada yang namanya pengingat ya, bukan pengingat, tapi dari admin kita suka ngingetin. Jadi misalkan kayak lu beli Honda nih, nah nanti ada tuh jadwal pertama ada garansi kelistrikan rangka, terus mesin sama injeksi. Untuk kelistrikan sama rangka itu kan 1 tahun. Iya. Terus injeksinya itu dia 5 tahun. Oh, udah lama juga ya? Iya. Terus mesin 3 tahun. Oke. Jangan kayaknya mas. Gue sih di sini bukan mengharuskan setiap konsumen yang beli tidak boleh berkreasi ya dengan motor, enggak. Gue nggak bilang kayak gitu. Tapi di sini memang Honda punya ketentuan. Jadi kayak misalkan kayak kita orang lah ya. Betul. Yang tua jangan ngomongin. Milenial ya. Kayak kita nih yang muda. Kayak lu kan ada CBR kan. Betul. Nggak mungkin kalau lu nggak modifikasi coy. Betul. Pasti modifikasi. Pasti lu akan modifikasi. Betul. Kayak kita bahas kelistrikan aja deh. Misalkan lu ganti, kalau dari ATPM itu kan settingan lampu ya, lampu sen sama stop light kan berbeda. Betul. Tiba-tiba lu modif jadi lampu yang 3-in-1. Iya sih. Berarti itu akan merubah komponen dong. Betul, merubah konsep yang awal. Betul. Nah itu yang membuat garansi si motor ini gugur. Jadi memang ada persyaratan dan ketentuannya. Jadi nggak bisa udah dimodif terus minta garansi itu nggak bisa. Pokoknya menurut motor benar-benar standar. Betul. Dan kalau kita mau klaim ya, maksudnya ada masalah gitu, itu setelah servis biasanya kita ada namanya garansi. Biasanya kan, ya misalnya 1 minggu. Kalau memang masih dirasa nggak enak, bisa datang lagi. Kayak gitu. Jadi kalau saran gue sih ya buat teman-teman juga sih yang nonton, kalau memang udah beli motor Honda, usahakan servisnya tetap di khas lah. Ya, tetap di bengkel resmi Honda. Langsung gitu. Memang harus ada konsep-konsep tersendiri. Biar ada kayak atau ada kerusakan apa jadi ketahuan langsung ada spare partnya juga. Betul. Iya kayak gitu. Jadi kalau misalkan memang ada next di hari kemudian ada trouble, tapi track record kita bener kita servisnya di ahas tersebut, kita klaimnya gampang. Yang ditakutkan itu kan kadang konsumen suka salah kaprahnya gini. Dia dia servisnya campuran bro. Jadi servisnya nanti di ahas, nanti mungkin di bengkel lain. Iya, di bengkel lain lagi. Jadi itu campuran ya. Iya, jadi nanti pas dia servis di bengkel lainnya, tiba-tiba motor nggak dirasa enak karena dia merasa sebelumnya dia pernah ke ahas juga, akhirnya kita yang disalahin. Gitu. Nah, untuk kepuasan konsumen tersendiri ini mas yang pernah lu dengar apa? Apa aja kepuasan konsumen sama motor Honda? Kalau yang sering banget ya, terutama ibu-ibu nih. Betul. Iritnya sih. Irit nih, kacau. Terus? Malah lu bisa pergi haji kalau. Itu seriusan bro. Lu sampai sering di Honda Beat. Honda Beat cuy. Itu paling parahnya Honda Beat.
Lu 1 liternya itu dia buat ini hasil uji tes internal AHM ya. Iya. Dan dari AHM sama gua juga pernah nyobain itu. Gua berangkat sama teman-teman gua itu ke Pandeglang. Itu kalau dari AHM itu kan dia 60 km-an dan itu gua uji ya. Iya. It's real, man. Oh, itu benar itu, Benar. Benar. Apalagi kalau Honda itu kan ada yang mode ISS itu ya. Betul. Kalau lo tau ada yang idling stop system itu bisa nambah hemat lagi karena kan saat lo berhenti motor nggak nyala terus. Nggak nyala, betul. Iya. Otomatis langsung berhenti ya. Langsung berhenti. Oh, itu mode ISS itu. ISS. Oh, gitu. Makanya kenapa ibu-ibu rumah tangga khususnya ya. Tapi karena kalau kita bicara masalah jangkauan penyuka motor sekarang udah buat ibu-ibu doang. Betul. Bapak-bapak kayak buat kantornya, apalagi kita kan di Pergi Tangerang kerja, ya kan, gitu ya. ada yang kerja di Jakarta, kadang rata-rata milihnya Beat. Karena mungkin simpel kali ya. Mas. Simpel terus bisa ngantar anak sekolah, Betul. ke pasar, Ke pasar. Lalu kebanyakan Beat rata-rata 80% atau 90% masih pesan gitu. Kalau bicara marketnya, Hmm. memang Beat ini bisa dibilang apa ya, penopangnya Honda sih, gitu. Ya selain motornya yang memang udah teruji, Iya. ya kan. Kalau kita bahasa kita gini, kalau mau lihat produk itu disukain atau enggak ya, lu lihat aja dia udah update berapa kali. Betul. Ya kan, Banget sih itu. dari pertama yang Honda Beat yang karbu, Iya. ya kan, terus naik yang kedua tuh injeksi, Betul. ya kan, tapi badannya masih agak embung ya, Iya. ya yang kedua tuh, terus naik yang ketiga udah mulai ramping lagi. Kalau nggak salah Beat sekarang udah upgrade yang kelima deh. Oh, yang kelima berarti. Kelima. Generasi kelima berarti. Benar yang sekarang ya, kelima ya kalau nggak salah ya, keempat, tapi dikoreksi aja teman-teman ya. Takutnya ada yang salah ya. Iya, takut ada yang salah. Benar. Iya. Tapi untuk Honda tersendiri nih Mas, gue banyak banget yang nanya gitu. Kalau mungkin gue juga ngerasain gitu. Yoi. Apa ya? Aku bingung nih. Soalnya gue udah yakin banget sih soal Honda itu banyak banget yang beli, tapi memang rata-ratanya motor-motor yang gampang kesana kemari Mas. Bener, yang simple. Yang simple, Iya. Beat gitu. Itu Iya. luar biasa ya, selain irit, gampang masuk gang. gampang masuk gang betul. Karena compact kan desainnya gitu. Gampang masuk gang, Gampang masuk buat. jangan kemana-mana. Tapi lu ini juga ya apa? Sport juga main ya? Motor Sport juga main gua. Biasa banyak peminat sport tuh di tipe apa Mas? Kalau di Honda sendiri sih kita di 2,5 ya. Itu ada Honda CBR 250 250. cc. Itu paling yang biasa orang banyak ini. Maksudnya beli yang tahu apa gimana Mas? Kalau untuk pasaran ya sebenarnya peminatnya banyak, itu banyak banget bro. Banyak banget. Ini sorry ya, bukan penjilat ya. Dia ngomong sesuai fakta. Iya, sesuai fakta nih ya. Gimana? Kenapa orang-orang itu kan untuk konsumen ya, kayak orang-orang kayak kita lah intinya. Itu kan udah pintar ya, malah pintaran mereka Betul. dibandingin Betul. kita yang kerja di otomotif kan. Mereka udah bisa nilai bro, kayak mungkin fitur-fiturnya, Fitur. iya kan, desain motornya, kayak gitu bro. Nah CBR 2,5 ini bisa gue bilang motor yang kompleks, terus secara fitur di kelas 2 silinder ya. Kita bahas 2 silinder. 2 silinder, bukan. Jangan bilang 4 silinder. Gue capek kadang semua. Bang yang 4 silinder tuh CBR kayak 2 silinder men. Ayolah. Coba Tapi dibandingin emang ngebedain lah ya, jauh banget. jauh banget cuy. Kalau kita bicara sama yang 2 silinder ya, teman-teman apa kompetitornya, fitur CBR tuh lebih lengkap cuy. Ya, mungkin ada beberapa teman-teman juga sih ya yang nggak tahu nih. Itu salah satunya adalah throttle by wire. Throttle ya? Throttle by wire ya, atau kalau dari ATPM itu dia nyebutnya APS, Accelerator Position Sensor. Jadi throttle gasnya itu dia nggak pakai tali gas, sensor. Itu satu. Terus kedua suspensi depan, Suspensi. offset down, Betul. ya kan. Kalau di kompetitor masih ada yang menggunakan teleskopi, yang biasa kan, yang biasa. Terus ya ini yang kelihatan aja ya. Terus ada mode berkendaranya. Oh, ada mode berkendara. CBR 2,5 bro. Maksudnya mode berkendara gimana maksudnya? Dia ada 3 mode ya. Ada kalau lu mau jalan santai, mungkin lagi boncengan sama gebetan lu atau sama bini orang. Oh, lu bisa pakai mode sport plus anjing.
Lo bisa pakai mode comfort. Pertama Itu mode paling basically. Betul. Paling basically mode comfort. Itu lu mau jambak kayak apa, throttle gasnya dia nggak akan biar banget tenaganya cuy. Terus kedua mode sport. Nah ini tenaganya agak lumayan ya, tapi masih bisa di handling lah. Terus yang ketiga yang paling itu sport plus. Oh dia ada sport plus. Itu udah paling high-nya tuh. Udah paling tinggi lah ya. Itu udah paling ultinya deh. Waduh, pantesan ini berarti kencang banget ya CBR Iya, makanya buat teman-teman juga kan paling yang udah punya CBR pasti ngerasain lah yang suka nyentuh apalagi. Wah, Sport plus cocok sport banget. plus betul. Cocok banget. Nah ini teman-teman, kalau memang ada dari kalian yang mau menanyakan seputar motor Honda atau memang mau melakukan pembelian gitu ya, bisa kalian hubungin Mas Yusuf nih. Kalau berarti hubungin lewat Instagram nih Mas Yusuf. Apa nama Instagram ini? Bisa ke Facebook Wahana Honda Jatake. Oke, bisa ke situ, bisa ke apa namanya Instagram Wahana Retail Honda. Nanti kan kalian disuruh ngisi data diri ya. Nah itu biasanya nanti ada data diri kayak kalian tinggal di mana. Nah nanti itu akan misalkan kalian di Tangerang. Nah itu nanti dikasihnya bisa ke kita. Oke, langsung ke sana ya. Gitu ya. Gitu. Kalau gue dengar-dengar katanya lu punya YouTube tersendiri ya? Udah. Waduh, pusing. Sorry ya. Ya salah. Kan kita punya rempet gini. Apa nama YouTube-nya? Yuki Motovlog. Ya, nanti gue cantumin di bawah itu. Yuki Motovlog. Itu kayak Yuki Motovlog udah gitu aja. Ya pakai Q ya. Oh, pakai Q, bukan Iya. pakai K ya. Udah channelnya YouTube Mas Yusuf Motovlog, Motovlog ya. Motovlog. Itu Motovlog itu apa? Lu konsepin apa di Motovlog itu? Gue tuh ngebedain ya, maksudnya kan literally memang gue kerja di brand yang satu ya, tapi saat udah di luar jam kerja ya gue juga harus bisa memanage gitu loh. Jadi kalau untuk vlog gue ini Udah masuk ya kayaknya. ya gas-gas masih aman lah ya. Masih aman lah ya. Kemarin dapat penghargaan Mas itu Mas dari Honda langsung. Ya itu kemarin kan jadi di main dealer gua di Wahana Honda itu setiap tahun sih ini sih setiap main dealer itu ada yang namanya kontes layanan regional. Nah itu kebetulan kemarin gua emang ikut kontesnya dan alhamdulillah. Dan itu kontes itu nggak percaya kalau hal itu yang bakalan dapat. Soalnya untuk apa namanya untuk marketing ya di jaringan Jakarta Tangerang itu bisa gue bilang 2.000-an lebih kali ya. 2.000 orang lebih yang ikut kontes itu. Ya Kurang marketing ya. Iya, khususnya marketing ya. Iya. Kan itu kontes itu ada marketing, supir juga kan. Di situ dan lu ya, salah satunya lu dapat kemarin itu. Gokil sih. Kok bisa dapat Mas? Bisa. Karena kan pusing ya. Namanya kontes bro. Gue Ya alhamdulillah aja lah ya. Gue tuh salah ngomong doang. Ya alhamdulillah sih gue. Benar. Dan Mas Yusuf ini hebat banget. Baru kemarin gue ngeliat story dari WhatsApp-nya kemarin Mas Yusuf ya karena dapat penghargaan soal kontes apa Mas? Kontes baru regional ya. Iya, Jadi baru. buat daerah Jakarta Tangerang aja. Jangan Iya. mungkin tapi lu salah satunya kan yang Salah bisa satunya. mendapatkan hal seperti itu. Jadi ya, menghargai banget lah biasa-biasanya seperti itu. Mungkin buat teman-teman yang daerah Jakarta Tangerang yang mau nanya-nanya seputar motor Honda, silakan kunjungi website Wahana Honda bisa, atau mau DM kita di Instagram Wahana Honda, silakan. Betul. Nanti kita akan bantu sesuai daerahnya masing-masing. Nah kalau untuk yang di Tangerang, silakan yang mau test ride mungkin, yang mau bisa nyoba bisa. Yang mau tes motor ke showroom Wahana Honda Jatake ketemu gua langsung. Oke. Apa aja itu ya Mas ya? Kita ada unit test ride, kita ada CBX. Ya, ini yang suka motor sport ya CBX cocok sih. Ya, kita ada safety ridingnya juga di belakang kan. Oh, ada juga. Ada sirkuitnya bro. Jadi kita untuk tes kita nggak semena-mena ngasih di jalanan. Iya betul. Ya. Kita terpantau lah ya. Terpantau. Jadi kita ajak ke sirkuit di belakang. Unit tesnya kita ada CBX, ada Forza. Oh ada Forza 250 Matic ya. Terus sama ADV, ADV 160, Vario 160, PCX 160. Oke, itu jadi buat di test drive itu bisa langsung ke sana ya? Bisa langsung.
Tapi janjian dulu. Nah, janjian dulu pokoknya jangan Honda Jatake. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini dan pasti bakalan ada video-video yang menarik. Oke, gitu aja guys. Bye, thank you. Peace.